Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, jika sudah memiliki KPR di bank konvensional, apakah bisa dipindahkan ke syariah? Bisa. Saya jawab bisa ya. Bagaimana prosedur dan pembiayaannya? Terima kasih. Oke, bisa ya. Fatwa nomor 31, ada 4 alternatif di situ. Termasuk nanti ada refinancing, fatwa nomor 89. Pakai akad halal. Prosedurnya bagaimana? Datengin aja bank syariahnya, tanya langsung berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan gitu ya. Kemudian ada biaya lagi atau tidak, hampir pasti ada biaya lagi dan no problem. Kalau saya lakukan itu. Alhamdulillah saya tidak pernah mengajukan pembiayaan ke bank konven. Ya, saya pernah punya kartu kredit pun syariah dulu ya, sekarang nggak punya juga. Nanti akan diarahin. Kalau mau sekilas akadnya ya, akadnya kalau fatwa nomor 31 alternatif 1 itu melibatkan qard atau utang. Jadi nanti kita nasabah dikasih utang ya, utang untuk melunasi utang kita di bank konven. Ketika dilunasi utangnya kan berarti kita nasabah kan melunasi di bank konven. Pakai duitnya siapa tadi? Bank syariah. Kemudian kita bayar utang ke bank syariah pakai rumah itu tadi. Pakai rumah yang kita lunasi dari konven. Kemudian oleh bank syariah rumah itu dimurabahahkan ke kita, dijual ke kita dengan ngambil untung bank konvennya. Itu halal. Meskipun itu ada sisi bainahnya, tetapi kan bainah yang insya Allah masih aman. Apalagi ini untuk mensyariahkan yang konven. Oke, pakai aja. Nah, kemudian ada alternatif berikutnya yang melibatkan akad sama itu ya, dikasih utangan juga oleh bank syariah, kemudian kita bayar utangnya itu pakai rumah kita tadi, kemudian rumah itu disewakan berakhir lanjut milik. Sewa berakhir lanjut milik. Itu nanti ada wa'ad di depan. Pokoknya ikuti aja deh yang diarahkan oleh bank syariah, halal ya. Kemudian alternatif ketiga ijarah dan qard. Ijarah dan qard loh ya. Ijarahnya apa? Bank syariah menjual jasa pengurusan pelunasan di konven, kemudian nanti ada utang piutang antara kita dengan bank syariah. Bank syariah jual jasa, itu nanti ngambil untung dong. Nah, kemudian bank syariah juga ngasih utang ke kita, utang 10 juta atau 100 juta, bayar 100 juta, tetapi kan nanti kita bayar jasa proses pelunasan di konven. Bank syariah ngambil untung dari situ. Tapi ini tidak begitu menarik bagi bank syariah, biasanya nggak dipakai ya. Nah, kemudian ada alternatif yang lain lagi apa ya? Pakai ijarah muntahiyah bitamlik sudah. Nah, kalau melibatkan akad musyarakah mutanakisah ya, musyarakah mutanakisah itu artinya kongsi berkurang bersama usaha. Nah, misalnya take over pakai musyarakah mutanakisah, kita sudah punya utang di konven, kemudian kita utangnya ada underlying aset, ada agunan berupa rumah misalnya. Nah, rumah itu nanti kan kita belum lunas tuh. Misalnya masih nilai rumahnya misalnya 500 juta, outstanding masih 100 juta. Nah, oleh bank syariah hak yang 100 juta itu dibayarin oleh bank syariah. Artinya apa? Bank syariah punya hak senilai 100 juta. Nah, kemudian nanti ada bisnis. Kan rumah milik berdua jadinya kan, yang 100 juta itu kan jadi punyanya bank syariah ya, yang 100 juta haknya bank syariah, yang 400 juta itu haknya kita. Nah, boleh lo menyewa rumah milik berdua ya, ada kongsi usaha nanti di situ nasabah menyewa rumah yang milik berdua tersebut. Nah, hasil sewanya kan dibagi jadi dua. Nanti ada hasil di situ, bank syariah dapat untung dari situ. Nah, kemudian si nasabah mengangsur share yang tadi dia sudah punya 400 juta diangsur terus sehingga nanti menjadi 500 juta itu menjadi hak nasabah sepenuhnya, akadnya selesai. Kan gampang seperti itu. Nikung pakai syariat Islam. Nikung pakai syariat Islam, pembenaran yang benar. Ini boleh. Yang namanya fikih itu kan pembenaran, tapi yang benar. Seperti itu ya. Silakan datang aja ke bank syariah, nanti prosedurnya ya pasti nanti ada ITEP atau dulu disebut BI checking, ada proses analisis pembiayaan, ya dong dianalisis lagi, kemudian nanti agunannya seperti apa, nanti diikatnya seperti apa, status agunannya seperti apa, diroya dulu dari yang lama, kemudian nanti kemampuan bayarnya seperti apa, itu nanti akan diteliti lagi, no problem, jalani saja, insya Allah nanti berkah.
angsurannya mau naik atau apa. Pokoknya kalau berkah itu berkah aja. Insya Allah kalau udah berkah itu rezeki ngalir sana sini insya Allah. Tapi kalau udah jadi orang baik, rezeki nggak ngalir, ya itu berkah juga. Ziyadatul khair. Bahagiakan pilihan, rasa kan begitu ya. Ya dalam kondisi apapun, ya nabi-nabi zaman dulu itu kan ada yang sakit-sakitan, ada yang ditinggal istri sama anaknya, ada yang macam-macam lah, punya utang segala macam, ada yang kaya raya juga kan begitu. Insya Allah berkah nanti. Kalau udah berkah itu nggak bisa dinalar lagi, nggak terukur lagi itu nanti ya, ziyadatul khair. Demikian, yang penting segera datang ke lembaga keuangan syariahnya, ke bank syariahnya. Kalau ada biaya tambahan, karena kan proses lagi, bayar aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.